إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Para alim ulama, para kiai, bapak-bapak dan ibu-ibu, alumni, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita bareng-bareng muji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita anugerahnya, nikmatnya, hidayah, rahmat, barokah yang begitu banyak melimpah. Dan kemudian marilah kita jadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, yang teragung adalah untuk mensyukuri nikmat ingkang paling agung, nikmat ingkang paling penting inggih punika nikmat agami, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik ngabekti dumateng Allah Subhanahu wa taala. Selawat derek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atas nama seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fatah, maka kami mengucapkan selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan, marhaban bi hudurikum. Benar-benar kami bergembira bahwa panjenengan semuanya telah datang rawuh dalam rangka pertemuan tahunan alumni dari berbagai tempat yang jauh maupun yang dekat. Semoga susah payah panjenengan dalam perjalanan datang di majelis ini menjadi sebab datangnya kebaikan-kebaikan, rahmat, hidayah untuk kita khususnya dan umat Islam pada umumnya. Amin. Kemudian betul-betul senantiasa kami harapkan kiranya bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun sudah tidak lagi berada di pondok pun boten mondok malih, tetapi saestu dipun suwun tansah ndongaaken, ngirim donga, mengirim doa, mendoakan kami khususnya yang berada di pondok ini, yang khidmat di pondok ini, seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fatah, bagaimana senantiasa didoakan supaya Allah Subhanahu wa taala beri istiqomah, beri kekuatan
zahir dan batin untuk istiqomah dalam khidmat kepada agama, khidmat kepada pondok pesantren, khidmat kepada umat secara umumnya. Maka acara di pagi hari ini insya Allah akan kita mulai dengan pembukaan, kemudian kita lanjutkan dengan tilawatil Quran, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara berikutnya yaitu sambutan alumni dari para alumni. Kemudian dilanjutkan dengan mahalul qiyam, dan kemudian acara ini akan diteruskan dengan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah, Kiai Haji Omar Fatullah dan Kiai Haji Ubaidillah Ahrar. Kemudian diakhiri dengan istighotsah dan doa penutup. Maka untuk keberkahan acara di pagi hari dan siang hari yang mulia ini, marilah acara ini bersama-sama kita buka dengan kumpul kitab ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyah shalihah wa bi barakati Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian mari kita dengarkan dengan bersama, dengan sungguh-sungguh pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Syukri, di mana akan membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan qiraah Warsh An-Nafi'. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن
مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam beberapa tahun terakhir ini di pondok kita ini selain ngaji tahfidz menghafal Al-Qur'an, juga ada ngaji qiraah sab'ah. Jadi bagaimana Al-Quran itu dibaca dengan 7 riwayatnya para imam, lalu ada rawi-rawinya, dan ada wajah-wajah qiraahnya. Maka tadi kalau kita mendengar itu diulang-ulang itu bukan karena katanya banyak, itu karena mau membacakan seluruh atau berbagai macam cara membacanya. Dan koyawai diri itu kan diulang-ulang itu berbenarnya. Bulan pada itu sudah jatuh kurang banyak berjamaah. Dan ini kalau bosan, ini kalau nanti di bulan balik, ini rasanya menunjukkan bagaimana cara membaca. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sambutan-sambutan dari para alumni. Pak Haji Bisri lupa mana? Pak Bisri lupa mana? Masuk alumni kawan-kawan. Tidak tahu. Kita itu tahu paling masuk dari mana Pak Bisri? Tidak tahu. Ini alumni itu tahu saja nih. Ya insya Allah Pak Tuhan boleh nih yang kakak omong ini kita nih ketika ini insya Allah lalu dia orang jadi mulai pada sakit omong jadi oke omong termasuk dengan kalau umuri Allah monggo cerita saya yang betul semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat mawon karena kalau suka minta berbudi. Ya, nama saya Sultan Hamid Abdul Ghani. Saya alumni Al-Fatah tahun 1975. Tahun 75, kemudian 76 sampai 83 di Yogyakarta, 84, 85 kembali ke sini, dan 85 akhir saya pamit ke Nyai Mahmud untuk mondok lagi ke Lawang. Beliau Biduri tahun 95
Oleh Yai Lawak, saya termasuk orang-orang yang didahului untuk mendirikan perguruan tinggi di Lawak. Kemudian saya di Lawak dipercaya sebagai kepala kantor dan kemudian diusulkan untuk menjadi dosen di bidang tafsir hadis. Tahun 98, Romo Yai Mahmud setelah saya mendapatkan SK dosen dari Surabaya dan Sekretaris gawe Upenono Kancang. Upenono Kancang. Nah, setelah itu seminggu kemudian Juwari yang pada waktu itu jauh hari, ya Pak, kalau di Sumber dikenal Juwari, itu datang ke rumah. Itu sopirnya Yai Mahmud. Tapi kalau misalkan sudah satu mas belum. Ayo aku didahului Yai Mahmud seperti ini. Coba teman-temanmu yang belum S1, mumpung saya jadi kepala kantor, sekaligus saya jadi dosen, yang saya ini tontonan, gawanan bawa ke sini saya foto. Tuh teman-teman dari sini insya Allah 26 tanpa kuliah tapi dapat ijazah. Nah, karena tahun berikutnya tahun 98 itu ada 100 lebih, kemudian saya buka cabang di Bandung sini. Itu sejarahnya kenapa saya jadi dikenal sebagai direktor ya, karena manusia. Oleh karena itu saya pesan kepada adik-adik saya yang kebetulan sudah alumni, ya kita laksanakanlah isbiru asobiru arobit. Warobitu. Jadi ada robit seperti yang kita ulis tadi, ya kali tempo kirim Fatihah. Ada robit, ada hubungan. Itu penting. Jadi kalau tidak ada robit, saya biasanya dipanggil seperti pada Ramadan malam Jumat, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, seperti malam Jumat ke-6 itu saya didahului oleh Yai Mahmud kan gelokan guru. Jadi saya maksudnya sama di sini. Pulang dari sini, gue Mahmud butuhku kodai kalau Mahmud aku kan begini. Tidak ngerti, tidak paham. Nah, anaknya agak mulai gitu tidak paham kan? Mestinya kan saya kalau berpikir tidak nyampe gitu. Saya kalau segera mendekat, tapi alhamdulillah dengan meninggalnya Yai Zairot, saya sudah banyak hal-hal yang nasihatnya banyak sekali, termasuk nasihat yang terakhir diberikan ke saya, yaitu pulau ini kok bimbang. Kalau ini ada dokter ada di takor kubur itu buat susah mau lebih konojo terus tulisan disertasimu karena nangis marah Allah. Alhamdulillah wanit saya menghendaki tidak dokter dakwah gitu loh maksud saya kok udah gitu loh ini terus no tapi tulis disertasimu itu kalau nangis yang pengiran doa mudah-mudahan ditaruh baik. Alhamdulillah betul Masya Allah 2 minggu kemudian sudah Masya Allah. Nah ini cerita yang menurut saya Yai adalah manusia tetapi tidak seperti manusia. Menurut saya karena boleh tidak dipaham dengan saya ya. Wong ini hasil-hasil yang tadi pengalaman manusia Lawak, kemudian sering robit dengan Yai Mahmud seperti itu, kemudian didahului cerita seperti itu. Menurut saya Kiai itu manusia tetapi tidak seperti manusia. Sampai boleh tidak sepaham dengan saya. Saya kira tetap ya. Kira kemudian teman-teman yang kebetulan sudah alumni cobalah kita berpikir berwawasan agak terbuka, jangan terlalu individual, kita pikirkan
alam sekitar kita, masyarakat sekitar kita. Di sekeliling kita banyak pemuda-pemuda yang mereka itu ibunya, bapaknya keluar negeri, kemudian uang masuk, beli sepeda motor, uangnya banyak, bukan untuk agama. Mereka kumpul-kumpul, kadang-kadang beli narkoba bareng, kadang-kadang mirasan bareng. Kita pikirkan bagaimana merubah itu. Teman-teman saya khususnya yang seangkatan yang sebelum 75, itu baru-baru kan sudah paham semua itu. Alumni yang baru kata sampai ke 75, 60 itu, mayoritasnya kan belum paham berpikir tentang ini. Memikirkan masyarakat adalah memikirkan diri sendiri itu kan belum paham. Jadi memikirkan masyarakat sama dengan memikirkan diri sendiri dan keluarganya. Keluarganya sendiri selamat, tapi kalau tetangga-tetangga kita itu mabuk, maka anak kita keluar dari rumah itu menjadi pemabuk. Oleh karena itu, teman-teman yang kebetulan mayoritasnya karena barokahnya Yai Mahmud, itu 90% pegawai negeri. Diakui atau tidak? Diakui atau tidak? Karena waktu itu di sini ada PGAN mayoritasnya menjadi guru. Yang alumni sebelum 87 ke sana itu 90% jadi guru. Dan dari negeri itu 90%. Nah, itu yang maksud kami, saya mengajak yo sering istilah. Bisa jadi pegawai negeri karena PGA Temuro. PGA Temuro itu dulu singkatnya Yai Mahmud. Ini ada program begini, ayo mau pengen umat, mau pengen nyawa ini, itu maksud saya. Jadi takut mensyukuri dari gaji yang sekarang sertifikasi seperti itu. Ayo kita korbankan dan itu bisa berjelas di awal kumpulan mau pengen umat, syukur dan seluruh alam. Teman-teman kami itu yang sudah hampir pensiun itu 7 tahun, alumni 75, 76, sampai 87. Itu kan mayoritasnya PGA itu. Karena kata PGA guru, BSS. Itu duitnya mesti oke. Apalagi dengan sertifikasi guru saat ini. Gajinya double-double. Nah, ya, itu yang berkaitan dengan pikir umat. Pikir umat adalah pikir kita sendiri sama. Jangan kalau pikir kita sendiri belum tentu pikir umat. Mau pengen keluarganya belum tentu selamat karena keluar menjadi pemabuk tadi karena tetangga-tetangga kita tidak kita pikirkan. 90% pemuda-pemuda yang ada di desa kita amati seperti itu. Jadi mereka yang sekolahnya atau tidak sekolah atau di sekolah itu mayoritasnya seperti itu. Malam hari bawa sepeda motor, kemudian kumpul-kumpul di pinggir jalan, urunan beli arjo. Arjo itu arak Jowo. Arak Jowo untuk mabuk. Itu 90%. Pengamatan kita, observasi. Jadi penelitian kita seperti itu. Kalau penelitian itu kalau kita istihad. Saya istiqrah bisa atau istiqrah penelitian. Jadi kalau pendapat Imam Syafi'i umumnya wong wadon haid itu seminggu itu dasarnya penelitian. Istiqrah itu sampai berapa terus disimpul. Jadi penelitian itu sebenarnya Imam Syafi'i lebih dulu. Sarjana-sarjana ini pun manut tau. Menurut tau. Saya kira cukup ya, itu yang bisa kita sampaikan. Terlalu panjang mungkin itu. Jadi nak kalau kan catat.
Yang penting itu pesan kami, iji, robit harus ada. Isbiru atau biru harus itu. Penting. Nek sampean ada robit hati, nek ngopo-ngopo yang persoalan itu ditelepon. Misalnya yang Zairon, sering kita robit. Boleh kita punya problem di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, kita punya problem ini diberitahu. Oleh siapa? Oleh mereka. Melalui apa? Ya tadi itu tak cerita itu dulu. Itu pengalaman pribadi. Saya soal ngaji, aku tidak tahu ngaji, Mas. Tidak tahu ngaji, aku yang pondok itu ruwet kok. Pulang ribet. Nek wong Jawa mesti masak, makan, bisa. Itu mesti. Waktu di pondok itu. Jadi oleh karena itu teman-teman saya yang tahun 75, tahun 74, 73 seperti itu. Saya santai, mau cari, kok saya itu ngurukui. Kira. Saya ngaji di rapat Twitter, sekolah rapat lu kok kita ini? Karena ada robis, barokahnya biaya tadi. Itu penting. Cuma ninggalin robis salah. Dan itu kita coba, kita tandiru dulu. Minimal, akan waktu kamu sampai kepingin paham dengan murid dengan kiai itu kayak apa. Kalau tidak dapat itu motor kita tandiru dulu itu minimal. Akan paham ini kono. Boleh ini, tapi bisa dong. Kalau memang saya mulai, terus kalau orang hubungannya aku laku, temboro kalian namanya. Soalnya orang-orang masa pisahan. Iya. Kita kan dengan saya 85 masuk sini, tahun 98 masuk sini lagi, 2004 ikut lagi, terus sekarang malah dapat perintah oleh Yai Zairon bulan Maulud kemarin tunggu nomor markas, gitu. Tak tunggu di kebutuhan mau. Saya kita tambah cerita hubungan kali ini. Jadi tadi Maulud itu kalau ditanya oleh Yai, Prof, sampai itu pensiun tahun 2006 Yai. Loh, kok disuimen? Nggih. Soalnya pensiun bulan pitung terus ya. Loh, kok bisa ketemu loh? Ini kan tadi jatuh pindah sekali. Mas, nopo Mas Mudir Supato dipindahnya jatuh dosen ya kan Pulau. Tadi didawi nopo ya. Tak perlu markas, nah markas pun tidak mengundang. Ya markas ini mengundang. Rasulullah berikut dan besok begitu kaum sawal. Insya Allah. Nengok katakan. Itu dalilnya. Tapi insya Allah saya akan kami nawatok dan mudah-mudahan dapat sufro nakarot karena banyak masih. Maka dan kurang dan lebihnya mohon maaf. Ada juga yang saya minta tadi pada alumni yang sudah dijauh profit kemudian kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Kang Nusudin, ini alumni anyar nih, bukan kenal S1, S2, S3, S-Krim. Ini kenalin Quran, ngaji, dakwah, langsung jalur duit dan Gusti Allah, bukan jelas budaya negeri. Ini keluar setahun, yang masalah sholat 2 rakaat, ini alumni model baru. Monggo Kang Sudin cerita-cerita maju ini, monggo insyaallah Kang Sudin Lampung. Alumni 2000 tadi. Ini termasuk salah satu alumni yang punya pondok di Lampung. Ya.
cerita nanti cerita amalan morkoane. Ini kasus gawe bapak dia wirid jadi jin. Orang yang rajin wirid itu di antara rokatnya juga tangan nganggur, sopo-sopo mulai amplop. Amplop itu nggak penting, yang penting isinya. Jadi sebetulnya, sebetulnya mirip-mirip saja atau menyelamatkan alumni baru. Kalau nggak ditolong Allah juga kalah takut. Nah, jadi kita ingin ada satu wacana bagi semua yang hadir. Pentingnya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah di mana saja berada, dengan berbagai macam jenis alumni, dengan nyelenehnya masing-masing itu di mana tidak lupa dengan hubungan yang terpenting ini. Di mana saja selalu ada keyakinan ini dan ada robiton yang hakikatnya adalah almarhum amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki kula nang hormati. Alhamdulillah saya termasuk alumni tahun ini pulau Supen. Karena waktu itu ya ngajar, belajar juga suruh mengajar. Jadi dihitung alumni tahun berapa itu malah tidak tahu. Yang jelas tahun 2005 keluar dari Temboro sudah bawa anak satu, bawa kitab. 2005 itu saja. 2005 keluar dari Temboro. Itu juga ceritanya. Sebenarnya mau di sini terus enak, tinggal ngajar, duduk manis, nulis di santri-santri. Itu karena tidak bolak-balik sama ibu saya. Jadi, awal aku enak nang pondok, orang mikirnya kampungmu toh. Lagi nak sholat zuhur nih. Kampung kami itu tidak ada yang jamaah. Ayah tahu pegawai negeri, sholatnya jamaah di kantor sama teman-temannya. Kiainya di sekolahnya. Zuhur tidak ada yang ada. Apa tidak bisa semua kamu kita? Niku ngedilani buku loh. Akhirnya saya juga mikir-mikir dari dia. Saya sudah ngasih tahu hukumnya. Akhirnya beranikan diri doa sama kiai. Itu juga yang tidak semudah kemudian boleh berangkat pulang tidak. Lama prosesnya baru diizinkan. Itu juga percobaan selama setengah tahun. Kemudian sampai kita makom itu niatnya bukan untuk buat pesantren. Sedikit pun tidak ada ingin nanti buat pesantren jadi kiai, itu ya tidak. Sampai sana itu karena sendirian, tidak mungkin saya sholat jamaah sendirian. Akhirnya dari anak-anak lulusan MTS, 1, 2, 3 orang sekarang alhamdulillah semuanya sudah di sini, Dorok 2 dan Dorok 1. Yang 2 di Malisejo, Dorok 2. Sekarang lagi nunggu pesantren di Lampung karena libur. Yang 1 nunggu di kandangannya Pak Bek. Itu alumni cikal bakal 3 orang sampai sekarang menjadi 385 orang. Jadi 3 orang itu menjadi 385 orang sekarang sudah terakhir. Dan itu niat kami sama istri kita ada niat buat pesantren. Sehingga kita tidak buat asrama, itu tidak buat. Pokoknya kita buat bukan buat pesantren, buat suasana pesantren. Itu niat kami yang ini sering saya sampaikan kepada alumni-alumni yang di bawah saya. Kalau buat pesantren jangan buat pesantren, buat suasana pesantren. Sehingga ruangan yang ada itu bisa digunakan. Sampai akhirnya santri menjelang jumlah 40. Itu adik saya, Ustaz Abdul Rahman, saya suruh sama kiai supaya santri diizinkan saya berhentikan. Maksudnya tidak menerima santri baru lagi.
Tapi membikani Kiai Zaron, lah, wong arep mondok kok gak boleh. Gawe sederhana, berkopri, berterpal. Akhirnya keluarga musyawarah, kita cari barang-barang bekas. Karena kita ini nggak punya tanah juga dijual. Kemudian dari sekolahan bapak dulu, ayah kan pegawai negeri. 20 tahun jadi pegawai negeri, mulai saya kelas 1 SD kepala sekolahnya ya saya sendiri. Itu sekolahnya dibongkar, materialnya kita ambil untuk buat asrama. Alhamdulillah jadi genteng bekas, dosen-dosen bekas yang baru teman-teman sama bata. Itu alhamdulillah jadi. Kemudian santri membuka hati. Gimana ini mau taruh mana lagi? Kamar rumah-rumah itu sudah dibagi-bagi dan di putra-putri ada beberapa ruangan di rumah itu sudah terpakai semua. Tinggal satu ruangan untuk saya sama keluarga saya. Ayah saya mengalah di dapur, tidurnya di dapur. Kandang ayam menjadi kandang santri. Kemudian itu sudah tidak cukup. Kandang ayam Pulorin senang ini ayam. Ini kandang ayam jadi kandang santri. Kemudian nggak cukup juga. Akhirnya kita musyawarah. Kita buat ngajinya di kebun aja di kebun. Ngajinya di kebun. Belum mulai baru buat bubuk belum selesai. Itu ada sedikit masalah di kampung, kemudian kita harus harus pindah. Nah ini dia. Akhirnya langsung kita jual tanah lagi ayah saya itu untuk beli material. Kayu-kayu sudah siap, ternyata di sekeliling kebun itu ada pohon-pohon jati. Itu juga dibuat dosen-dosen semua dari situ. Alhamdulillah jadi nggak jadi ngaji di kubur, ngajinya di masjid, di musola, di kebun. Kemudian suatu saat nggak muat lagi santri putri, salah mana? Itu alhamdulillah ada santri putri yang pertama kali khatam dan akbaran. Pertama kali santri putri dan sudah akbaran. Ketika akbaran itulah kita gunakan jurusnya Temboro. Jurusnya Temboro, Grogol Langit. Akhirnya khatam akbaran satu orang sekarang ya. Makom sembah kita nikahkan dengan santri kita dan sudah punya anak. Itu akbaran pertama. Kemudian santri putra putri kita kumpulkan di rumah. Kemudian kita doa. Dalam rumah itu entek-entekan yang rumah ini. Wis nolak-nolak yai. Biasanya yai yang rumah entek-entekan dan itu belajar di rumah tenangan oleh yai ini. Dalam seminggu itu acara musyawarah keluarga dan kita sudah doa. Sekarang kita cari asbab, cari utangan, ngambil surat utangan 15 juta, tapi minta nanti saya kembalikan 15 juta dengan cara nyicil sejuta-juta tiap bulan. Ada yang ngasih banyak. Baru ngasih amplop itu pada satu orang untuk minta utangan 15 juta. Lalu ada yang manggil, Pak Ustaz, mau uang enggak? Loh, kok mau uang ini? Saya lagi perlu uang ini. Berapa? Enggak banyak, 75 juta saja. Sampai nurut tadi. Aku Muhammad nurut-nurut. Akhirnya nurut-nurut bisa membuat asrama 1, 2, 3, 4, 5, 6 lokal untuk santri putri. Dan tanah sebelumnya itu nggak punya gambaran tanah. Tanah itu untuk yang santri putri kita tidak ada uang lah kok berani nawar ke orang yang punya tanah. Bayang nikah di desa betul nggak? Enggak perlu duit. Akhirnya dari seminggu lah kok datang. Pak, itu tanahnya mau dijual ya? Ini mau kita. Saya mau beli SDR ini anak saya. Berapa? 17, 18. Waduh, uang dari mana ini? Kemudian ukuran pertemuan wali santri. Pas itu wali santri kita sampaikan, kita ini tempat sudah nggak cukup. Ini begini kita bersama ya saya, silahkan yang mau ini mengumpulkan tangan Bapak. Ternyata aku pertemuan wali santri itu dapat uang. Saya tanya, Pak, dapat uang berapa? 17.
1700 kata saya. Enggak lah, 17 juta katanya. Langsung itu uang sudah, jangan jual kata itu uang, kasihkan yang punya tanah. Dah, jadi juga kita buat asrama. Jadi ini termasuk contoh-contoh ya pendidikan yang kami terima dari Semboro itu luar biasa. Sudah kayak itu ya, mudah bisa dibayangkan itu. Dengan pendidikan masa berdiri, jurus-jurus langit ini yang ini. Maka kalau masalah-masalah yang datang itu sudah tidak bisa dibayangkan mulai awal buat pesantren. Masalah-masalah begitu banyak sekali. Tapi kita prinsipnya ya seperti kiai kita di sini. Seperti disampaikan dulu itu. Kemudian satu yang perlu kita tekankan dalam kita ini buat pesantren tadi, yang pertama tadi niatnya kita jangan buat pesantren, buat suasana pesantren. Walaupun tidak ada lokasi, kalau buat suasana bisa di mana saja, di pohon juga bisa. Kemudian yang paling pokok yang dipesankan Kiai Wizayon rahimahullah pada saya itu disuruh muatkan dalam segi dakwahnya. Dalam segi dakwah ini yang dinasakan betul. Maka kemarin saya keluar setahun itu banyak orang protes. Ustaz, loh ini Bu, santri ini pun tak sah kok mudah. Ditinggal setahun terus tribun santrinya. Gimana santrinya? Maka saya jawab mudah saja. Saya ini bisa kayak gini nih karena dakwah. Lalu saya terus mau tinggalkan dakwah, lalu kayak kacang lupa kulitnya gitu. Ya sudah saya berangkat akhirnya. Terus saya sampaikan juga, itu Pondok Semboro itu dulu tidaknya kiai-kiai itu luar biasa dan rata-rata puasa. Nah itu terus kalau dulu puasa nggak kuat. Dan saya itu selama 1 tahun itu ya untuk mencelakati pesantren. Dalam waktu yang sudah ada hampir tenggelam itu di Syria saya, itu kesempatan mendoakan pesantren supaya santrinya barokah, pesantrennya barokah itu kesempatan. Termasuk mendoakan anak-anak, istri. Lalu ini masalah sedikit, waktu Padang. Anak pulau itu disuruh ngapal Quran itu sulitnya minta ampun. Ada sampai di Padang. Lah anak saya itu ngebel, bah saya sudah hafal itu sama. Akhir saya itu, ya Allah ini anak saya sudah hafal itu sama. Sebelumnya suruh ngaji aja sulit. Nah itu maka kata masih kita, sama tapi di dakwah Pak Indah Pihak Barokah itu benar dan nyata itu. Kalau kita ingin ilmu kita barokah ya dengan dakwah ini, kalau ingin anak kita barokah dengan dakwah ini. Kalau ini diri kita barokah dengan dakwah ini. Maka ini saya bukan naksir kepada alumni, kan tidak naksir, cuma ngajak saja. Alumni yang sudah alumni itu diusahakan jangan sampai ketinggalan dakwahnya, dan kalau bisa disiapkan dirinya, istrinya, anaknya, pesantrennya untuk belajar 1 tahun, insya Allah. Kemudian ada satu yang ingin saya sampaikan. Dulu saya itu waktu Kiai Zelon, beliau mau umroh. Di sini saya ingat itu, mau umroh pas Ramadan. Jam 2 malam saya digas. Kiai minta amalan. Apa amalan apa? Kula niki nek dikan bahaya itu mboten saged. Gagap, bingung malah isine malah wedi ngawe. Pripun amalane? Kiai ingin juga rasa macam-macam, tidak rasa macam-macam. Kalau itu, kami itu doa saja seperti sekalian. Minta kepada Allah supaya ilmunya barokah, amalannya barokah, diri kamu barokah, itu saja. Minta diterima oleh Allah, sudah titip. Mudah pergi, yaitu enggak. Nanti amalan-amalannya yaitu terus doa minta diterima. Itu saya ingat betul, beliau mau umroh itu minta doa di sana di Mekah itu. Ya ternyata ya memang sedikit nampak
barokah dari doa yang disampaikan beliau itu. Sekarang bukan ya dulunya nggak bisa bayar, sekarang di mana-mana sudah terbayar, bingung sampai bayar apa. Akhirnya selalu dimawon. Saya kira itu saja dari kami. Ini minta maaf pada orang tua, dan saya terima kasih sekali dengan pendidikan yang di Tenggoro ini. Bukan sekedar ngasih pengajaran, tapi pendidikan yang paling pokok itu pendidikan yang saya dapatkan, bukan pengajaran, keilmuan. Paling pokok itu pendidikan akhlak, pendidikan amalan, cara nerima tamu, cara apa-apa itu banyak ada semua. Sehingga kita ini bisa bina masyarakat di tempat kita masing-masing. Saya kira itu saja, minta maaf. Saya akhiri. Nanti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ada tamu kehormatan hari ini yang beliaunya dulu sering minta nasihat pada beliau mengenai pesantren-pesantren. Mungkin beliau menyampaikan apa yang beliau dengar dari kiai kita, biar kita tambah banyak nasihat. Insyaallah. Tamu kehormatan kita ini Pak Arif, sekarang aktif sebagai Jenderal TNI Angkatan Darat. Ini kesini untuk ikut alumni, sekaligus ingin pulang dengan tambah semangat baru dan amalan ingin tambah lagi. Kemarin sepertinya yang dari Pak Ali masih kurang banyak, mau kita tambahin sampai capek. Monggo Pak Arif, insyaallah. Sambil berdiri boleh? Berdiri boleh? Boleh. Sudah biasa berdiri. Terang Pak Yai. Terang dari sini jenderal. Jenderal ada di sini itu kan kebangetan. Saya mau jadi santri disebut jenderal, tidak jadi santri lagi. Tadi ditanya Pak Yai di langsung nyatet. Siapa namanya itu siapa? Terus ada tahunnya. Saya bilang 2015. Bingung dia. 2015. Bapak masuknya kapan kok? Saya mau daftar jadi santri tahun 2015, maksudnya begitu. Kalau sekarang bisa nggak cukup lagi kan, 2015 berpensiun saya. Terus Pak Yai Tontowi datang, tahun berapa banyak? Sekarang aja 2014. Bapak-bapak Jenderal Kiai,
Dan ini prajurit lah, Junduwo tapi kiai. Yang berdiri bukan Jenderal Kiai, bukan Junduwo. Tobat saya ini berdiri. Mau nangis tidak bisa, mau ketawa kebangetan. Terakhir sejak saya pulang, setelah hadir pemakaman beliau, walaupun saya tidak ikut pemakaman karena terlambat, yang Pak Jajak dan teman-teman terlambat. Sebenarnya nyesel sekali, karena malam itu sudah ingin berangkat langsung ke sini, tapi tidak ada pesawat. Besok paginya sepagi mungkin. Harapan kami bisa ketemu lah. Tapi saya bayangkan kalau saya ke sini beliau belum dimakamkan, itu lebih tidak baik. Jadi alhamdulillah beliau sudah dimakamkan. Sebaik-baik jenazah itu secepat-cepatnya dimakamkan. Dan pada waktu itu sempat kami hadir dan kemudian sholat dan kemudian doa di tempat raya. Sepulangnya saya diberikan rekaman sambutan dari Ustaz sama doanya terakhir, doa terakhir untuk para santri. Kemana-mana ini saya bawa dan kemana-mana ini saya katakan ke seluruh orang. Dan setiap saat keluar sama orang juga saya transfer itu. Dan saya rasa tidak ada orang yang tidak menangis atas pesan-pesan beliau dan atas sambutan dari Ustaz pada kita semua. Dan pada waktu kemarin kami ketemu ke Tontowi, kemudian berbincang-bincang, ada niat sebelum istimewa tanggal 27 saya mau silaturahmi dia. Katanya ada ya bisa ngobrol-ngobrol sama santri-santri sini. Saya tidak menyangka kalau saya jumpa dengan alumni Kemboroi. Bisa jadi bermanfaat, tapi saya takut kalau ini berlebihan. Tapi ini saya sampaikan karena saya menangkap dari hari-hari saya nyetel itu sambutan dan pesannya. Pak Yai, yang pertama yang saya dapatkan dari kaset doa beliau, pada waktu itu saya sebenarnya kepingin salaman sama setiap santri. Karena mungkin saja saya tidak ketemu lagi. Tetapi wakilnya saya masing-masing berhadapan bersalam-salam. Kemudian beliau menambahkan, kamu mewakili saya. Kamu mewakili. Saya ijazahkan. Semua santri ini menjadi kiai. Siapa yang tidak mendengar ini pada waktu akhir, pada waktu saya semua mendengar. Dan kaset itu bisa saya lagi kalau tidak percaya. Itu santri belum ada yang lulus. Mungkin ada yang baru 1 hari di santri. Tapi semua sudah diijazahi menjadi kiai, menjadi dai. Sebagaimana pada waktu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, hari pertama tugasku apa? Katanya Rasulullah, tugasku adalah tugas. Hari itu juga sudah jadi kiai. Hari itu dia juga mengajak orang.
hari itu dia mendapat 5 orang masuk Islam. Artinya apa? Pada waktu itu Pak Yai menjahit saya kepada santri sebagai wakil dari kita semua, tentu dari semua alumni Temboro. Bukan saja alumninya, tapi keluarganya juga, santri-santrinya juga, teman-temannya, saudaranya, sahabatnya juga. Sampai di mana dia ketemu manusia, dia adalah alumni Temboro. Dia punya hak atas rahmatan lil alamin. Siapa yang mendapat ijazah ini, dia bertugas menyampaikan, mengajak orang kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW menjadikan kita ini pengikut-pengikutnya karena tidak ada nabi lagi. Saya minta apa yang beliau inginkan, apa cita-cita beliau, apa pikirnya beliau. Saya mengutip sedikit ini Pak Yai. Ini mungkin agak panjang sedikit lah, mudah-mudahan bermanfaat. Pada waktu orang Amerika Serikat menggugurkan Presiden John F. Kennedy. Katanya dia presiden termuda dan terhebat katanya. Tetapi, Masya Allah, ditembak oleh rakyat sendiri. Kemudian dimakamkan sebagaimana Yai Ustaz memakamkan Pak Yai kemarin. Yang memakani memberikan sambutan adalah Wakil Presiden Lyndon Johnson. Apa di antara sambutannya? Beliau mengatakan seperti ini. Kennedy, he is a great man. John F. Kennedy adalah orang hebat. Kemudian dia mengatakan, semua orang Amerika, we should translate his idea and his ideal. Pikirannya dan cita-citanya to be translated into action. Harus diterjemahkan dalam bentuk amal kehidupan sehari-hari. Dan persis saya catat, saya dengar di dalam kaset itu, Pak Yai maupun Pak Ustaz menyampaikan itu. Walaupun ada hadis yang mengatakan bahwa perginya seorang kiai itu ibarat bangunan yang rapuh. Dan itu tidak bisa disegel sampai akhir dunia kiamat. Betul nggak? Betul itu ya Pak Yai? Pak Yai yang menyampaikan itu. Tetapi tidak boleh alasan ini membuat satu pun pengikutnya Pak Yai tidak meneruskan perjuangannya beliau. Kalau kita cinta sama Pak Yai, harus mengambil tadi, translated into action. Mengambil semua kebaikannya Pak Yai untuk diamalkan. Di akhir kehidupannya, Pak Yai Ustaz menyatakan beliau sempat melepaskan jamaah untuk urus, untuk berdakwah. Akhir hidupnya adalah puncak kebaikannya, puncak pengabdiannya, puncak daripada ridhonya Allah kepada beliau. Sehingga beliau diberikan sebaik-baik waktu pada waktu beliau diambil jasadnya. Sebaik-baik orang berpuasa itu di saat dia berbuka puasa. Dan kiai kita pergi tanpa memberikan tanda apapun. Dia telah pergi untuk selama-lamanya. Sebelum berdiri pada waktu menyampaikan pada santri, beliau menyampaikan, yang mau pergi tolong doakan yang pergi doain yang tinggal. Doain saya.
doain saya. Mungkin saya tidak jumpa lagi. Allah. Dan juga doain ini Pak Usder katanya beliau. Beliau punya tanggung jawab yang besar. Beliau bukan harus, tapi saya menyampaikan mengutip kata harus. Masjid yang ada sekarang ini harus 2 kali lipatkan segera. Kalau alumni tidak bisa menjawab itu, jangan bilang bapak-bapak sebagai alumni. Saya bukan alumni, saya menyatakan saya alumni. 10 tahun yang lalu saya datang malam, hampir tengah malam datang Pak Yai untuk jadi santri. Saya rasa ada Ustaz Sobirin mendampingi dia sebagai ajudannya itu. Dan alhamdulillah setiap tahun saya silaturahmi. Saya tidak menolak. Lalu beliau pergi berdiri dan beliau kembali. Beliau pesan lagi sampai kalau kamu habis sholat doakan saya. Kalau kamu semua doain saya, kamu akan mendapatkan ilmu saya. Dan kamu tidak akan mendapatkan keburukan kalau saya. Ini saya sampaikan ulang. Jadi komitmen kita semuanya bagi santri-santri. Doakan beliau sehingga semua menjadi yai-yai baru, berjodoh baru. Dan akan tersebar ke dunia. Apa pesan beliau? Cetak hafiz dan alim sebanyak sahabat 124.000. Allah Akbar. Ini bukan kerjaan berat, bukan. Kalau santri di sini 12.000 tahun ini, tahun kemarin 12.000, ditarik ke atas 10.000 juga dicetak 124.000. Kalau sekarang yang 112.000, dia lulus mencetak 10 orang, sudah 120.000. Tidak sulit. Tapi yang sulit, 124.000 ini habis keluar setahun. Dan berniat mati di mana saja berada, di sudut-sudut kampung yang paling jauh dari Tembor. Di mana Bapak sekalian? Ini tantangan, ini kita juga beliau. 50 tahun Indonesia akan menjadi pusat peradaban dunia. Saya meminta izin untuk menegaskan kembali. Ini karena sangat penting. Dunia masing-masing telah menyatakan ini. Indonesia ini raksasa yang sedang tidur. Tinggal bangunnya saja. Potensi orang-orang Indonesia yang melebihi potensi akhlaknya Nabi Nabi. Lembut. Kalau dia berdakwah. Kalau dia tinggal di rumah dan lain sebagainya, maka sebaliknya jadi membatu dan keras. Tukang minum, berjudi dan lain sebagainya. Semua ini masyarakat di sudut-sudut kampung-kampung di dunia ini menunggu siapa yang datang membawa kalimat la ilaha illallah. Saya sangat setuju tadi ada kiai muda. Ya sebenarnya untuk 1 tahun Pak Yai itu topololol melampaui jajah desa itu kecil. Dan sekejap saja, kecuali saya mungkin berat sekali. Tapi mungkin saya harus menyemangati. Siapa tahu saya juga ikut. Topololong melampaui jajah desa. Ini yang hak, ini ucapan terakhir dari Pak Yai. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan di hadis wajah. Tersebarlah sahabat-sahabat ke seluruh dunia. Bagaimana Bapak-Bapak
bersedia? Bagaimana bapak-bapak bersedia? Rumahnya beliau, ini kita tempat alumni semua belajar. Dan di sini akan terus menangis setiap malam. Orang berdoa yang berangkat terus keluar. Jadi malu kalau ada alumni temborongnya tidak mengambil bagian dari pasarkan bekas kiai. Kalau usah jauh-jauh Rasulullah, pasti benang merahnya itu Rasulullah. Tapi dia yang membuat proposal untuk kita ini mesti kita jadikan untuk menjadi satu kenyataan yang sungguh-sungguh. Saling berdoa. Kita ini bersaudara semua. Tidak tahu siapapun, yang kaya, yang miskin, yang bodoh, yang pintar, yang berpangkat, yang kaya atau apa saja, di mana saja berada, yang nggak punya kaki, yang punya kaki, yang nggak punya mata, yang punya mata, semua mengambil tindakan realitas nyata untuk keluar di jalan. Saudara-saudara kita di Saudi Arabia sekarang semua bergerak. Bapak datang sekarang ke Nijamuddin, ke pusat-pusat Jawa di IPB, hampir semuanya orang Saudi. Mereka baru sadar dibangunkan kembali. Ini kerjanya Rasulullah. Ini kerjanya nenek moyang saya. Kalau orang Bangladesh miskin bisa keliling dunia, apa artinya saya kaya, hebat dan lain sebagainya? Kalau tidak bisa mengikuti tidak. Mari sama-sama. Saya rasa ini bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Kehadiran kita ini, Masya Allah. Karena jerih payah beliau, karena doa-doa beliau kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Pak Yahya di sini, Pak Ustaz, adiknya yang diberikan amanat ini, tidak boleh menyerah, tidak boleh gentar. Ke depan tugas suci menantang untuk bangsa Indonesia. Indonesia ini tidak akan bisa bersatu kalau umat Islam bersatu. Kalau umat Islam tidak satu, bagaimana umat-umat yang lain? Sebagai kita umat Islam harus bersatu, Indonesia bersatu dan menyatukan dunia ini. Sebagai satu saudara yang punya hak atas keselamatan alam. Mungkin itu, Bapak-bapak sekalian, saya mohon maaf, mungkin saya berlebihan. Akan tahu juga saya sampaikan, saya tidak ada di sini, saya bersyukur. Saya Ustaz, mudah-mudahan sudah berani, semua mendukung. Semua sama-sama meringankan tangan, bergandeng tangan untuk kerja yang dahsyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saat ini kita persiapan mahal siang. Maksudnya kita bergembira dengan diutusnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kita suasanakan dalam hati kita seakan-akan kita menyambut beliau sebagaimana orang-orang Ansar menyambut beliau, bergembira dengan kedatangan beliau. Kemudian selepas itu mati-matian untuk menggembirakan beliau. Lepas salat Zuhur, adanya Nabi adalah bangun masjid. 1.500 sahabat kurang lebih di Madinah diajak memakmurkan masjid. Dari 1.500 berkembanglah dalam 10 tahunan menjadi 124.000. Berkembang lagi, akhirnya tersebarlah barokah hidayah ke pojok-pojok dunia. Terima kasih atas sambutannya Pak Arif. Semoga nanti lepas pensiun lebih banyak waktu lagi untuk mendekat kepada Allah. Kalau biasanya apa-apa izin ke kantornya, nanti lepas pensiun langsung diizinkan terus, tidak perlu izin-izin lagi biar ada kesempatan dakwah sampai pelosok-pelosok dunia. Insyaallah begitu. Kita sekarang akan melihat semua itu. Insyaallah.